Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat dunia pendidikan? Baik, pada kesempatan ini kami ingin melakukan simulasi sederhana tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mulai jenjang SMA. Situs PPDB untuk di Sulawesi Selatan kita bisa buka atau di laman ppdb.sulselprop.go.id. Ini diperuntukkan untuk calon peserta didik dan untuk seluruh masyarakat. Baik, untuk jalur masuk dan daya tampung, kami memberikan gambaran bahwa untuk jalur SMA, jalur zonasi disiapkan kuota sebanyak 50%, jalur afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua wali sebanyak 3%, anak guru disiapkan kuota 2%, prestasi akademik kuota 20%, prestasi non-akademik kuota 10%, dan jalur boarding school akan disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Jadwal pendaftaran. Untuk pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 20 sampai 22 Juni 2022 untuk boarding school. Sementara untuk gelombang kedua akan dimulai pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2022 untuk pendaftaran jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, anak guru, dan prestasi akademik dan non-akademik. Sementara untuk gelombang ketiga diperuntukkan untuk jalur zonasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 6 Juli 2022. Baik, kami ingin melakukan simulasi secara sederhana, tahap demi tahap. Seperti inilah halaman utama laman PPDB untuk jenjang SMA, SMK Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pendaftaran SMA, klik pendaftaran SMA. Nanti akan keluar pilihan seperti jalur boarding school, jalur afirmasi, jalur mutasi perpindahan atau perpindahan tugas orang tua wali, jalur anak guru, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, dan jalur zonasi. Kami akan melakukan simulasi secara sederhana setiap jalur ini. Kita akan mulai jalur boarding school. Setelah diklik pendaftaran SMA, lalu pilih jalur boarding school. Next. Setelah masuk di halaman pertama, silakan masukkan akun Anda dengan cara masukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, lalu isi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Baru klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Halaman mengisi data diri. Di halaman ini disiapkan nomor induk siswa nasional, lalu ada juga nomor induk kependudukan,
tanggal lahir, nama peserta calon peserta didik baru. Jangan lupa ada jenis kelamin dan nomor telepon yang dapat dihubungi tentunya. Selanjutnya ada kolom alamat rumah. Mohon diisi dengan benar sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Lalu ada kolom kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya, upload sertifikat vaksin. Vaksin pertama, lalu unggah sertifikat vaksin sesuai jenis yang telah dipilih. Dan jangan lupa pada kolom tanggal sertifikat diisi sesuai dengan sertifikat vaksin. Selanjutnya, pengisian nilai rapor. Peserta didik baru harus mengisi nilai rapor. Jangan lupa ada kolom nama sekolah asal, kemudian diisi kolom semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk bidang bahasa Indonesia. Demikian juga bidang bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Selanjutnya, setelah mengisi daftar nilai rapor, peserta didik baru juga diarahkan untuk mengupload foto rapor dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Mulai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, halaman pemilihan sekolah tujuan. Calon peserta didik baru untuk jalur boarding school dapat memilih sekolah sesuai dengan yang diminatinya. Kemudian finalisasi data. Kembali memeriksa data yang telah diisi seperti nomor induk siswa, tanggal lahir, nama peserta didik baru, dan jenis kelamin, serta nomor telepon. Ini untuk memastikan kembali bahwa data dan berkas yang diisikan telah benar. Dan apabila sudah benar, klik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Selanjutnya, setelah memastikan data dan berkas yang telah diisi dengan benar, klik yakin untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Seperti ini bukti pendaftarannya. Tertera pilihan sekolah yang akan dituju, ada nama peserta, calon peserta didik baru, sekolah asal, dan bahkan ada tanggal jadwal verifikasi pada sekolah tujuan yang akan dipilih. Siswa dapat mencetak bukti pendaftaran dengan mengklik cetak bukti pendaftaran. Demikian penjelasan singkat tentang tata cara atau simulasi untuk jalur boarding school. Selanjutnya untuk jalur afirmasi. Untuk login atau masuk, silakan calon peserta didik baru untuk mengisi kolom nomor induk siswa nasional, lalu isi kolom tanggal, bulan, dan tahun kelahiran peserta didik baru, kemudian klik masuk untuk melakukan pendaftaran.
Dipersilakan pada calon peserta didik baru mengisi data pribadi, nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, tanggal dan bulan serta tahun kelahiran, nama lengkap calon peserta didik baru, jenis kelamin, nomor telepon yang dapat dihubungi, lalu alamat rumah yang jelas sesuai dengan kartu keluarga, lalu isi kolom kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya, kartu keluarga yang telah diisi tadi di-upload pada kolom yang telah disediakan. Sebelum di-upload, kita mengisi kolom tanggal dikeluarkannya kartu keluarga yang bersangkutan. Dan jangan lupa dipilih dalam kolom pilih afirmasi. Kartu keluarga yang diupload dengan format PNG, JPG atau JPEG. Selanjutnya, upload sertifikat vaksin. Vaksin pertama dan vaksin kedua. Kemudian selanjutnya unggah atau upload sertifikat vaksin sesuai jenis yang telah dipilih. Kemudian jangan lupa diisi tanggal sertifikat vaksin sesuai dengan yang ada di sertifikat. Lalu pendaftaran SMA jalur afirmasi, jangan lupa dicantumkan nama sekolah asal. Kemudian selanjutnya halaman memilih sekolah tujuan. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan yang berbeda dalam satu jalur pendaftaran. Ini ada kolom yang sesuai pilihan prioritas peserta didik. Lalu pilih titik rumah dan dimasukkan latitude dan longitude, titik bujur sangkar up. Kemudian jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah tujuan akan terlihat setelah ditarik garis, kemudian dikunci oleh operator sekolah. Selanjutnya finalisasi data. Kolom ini untuk memastikan kembali bahwa data dan berkas yang telah diisi benar. Apabila sudah benar, peserta didik baru mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan bukti pendaftaran ini dapat dicetak dengan cara mengklik yakin setelah memastikan data dan berkas yang diisikan telah benar. Seperti itulah untuk jalur afirmasi. Selanjutnya untuk jalur mutasi. Dan masih untuk jenjang SMA, peserta didik baru dapat memasukkan akun dengan cara memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, lalu diisi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, lalu klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Halaman ini untuk mengisi data, silakan menyiapkan nomor
induk siswa dan mengisi pada kolom yang telah disiapkan, mengisi nomor induk kependudukan, mengisi tanggal lahir, bulan dan tahun, dan jangan lupa mencantumkan nama lengkap, kemudian jenis kelamin dan nomor telepon. Lalu memasukkan alamat rumah yang lengkap sesuai yang tertera di kartu keluarga. Lalu ada kolom kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya mengupload kartu keluarga dan SK perpindahan tugas orang tua wali. Kartu keluarga tentu dengan format PNG, JPG dan JPEG. Lalu mengunggah foto SK perpindahan tugas orang tua wali dengan format PNG, JPG dan JPEG. Lalu mengupload sertifikat vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Lalu jangan lupa mengupload tanggal sertifikat sesuai yang tertera di sertifikat vaksin. Selanjutnya pengisian nilai rapor untuk jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua wali. Seperti sebelumnya, mengisi nama sekolah awal, maksudnya sekolah asal, lalu mengisi rapor semester 1 hingga semester 5 untuk 5 bidang studi, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Selanjutnya, setelah pengisian rapor, peserta didik baru diharapkan menguploadnya dengan format PNG, JPG atau JPEG mulai semester 1, 2, 3 dan 4 serta 5. Selanjutnya untuk pemilihan sekolah, memilih sekolah tujuan. Peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah tujuan yang berbeda dalam satu jalur pendaftaran. Selanjutnya, peserta didik baru diharapkan melakukan verifikasi kembali data yang telah diisinya atau memastikan bahwa data dan berkas yang diisikan telah benar. Dan apabila sudah benar, klik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan pendaftaran ini bisa di print atau sebagai bukti pendaftaran bisa klik yakin. Seperti itulah. Selanjutnya untuk jalur anak guru. Calon peserta didik baru silakan memasukkan akun dengan cara memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, lalu mengisi kolom tanggal, bulan dan tahun kelahiran, kemudian klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Calon peserta didik baru mengisi daftar isi, maksud saya mengisi data diri, dimulai dengan nomor induk siswa, nomor induk kepegawaian, tanggal, bulan dan tahun kelahiran, nama lengkap peserta didik baru,
jenis kelamin dan nomor telepon, serta alamat rumah yang lengkap dan jelas sesuai tertera di kartu keluarga. Kemudian ada kolom kabupaten dan kecamatan. Lalu peserta didik baru mengupload kartu keluarga dan SK penugasan perpindahan tugas orang tua. Kalau orang tua bekerja di kantor gubernur, tentu penugasannya dari pemerintah gubernur. Demikian halnya untuk kabupaten dan kota, SK penugasannya dari bupati atau wali kota. Demikian halnya untuk instansi kepolisian dan TNI serta BUMN. Di sini di-upload kartu keluarga dengan format PNG, JPEG, dan JPG. Dan di bawahnya akan di-upload atau diunggah foto SK penugasan dari penugasan perpindahan orang tua wali. Selanjutnya mengupload sertifikat vaksin, vaksin pertama dan vaksin kedua. Pilih sesuai dengan yang telah dilakukan dan jangan lupa tanggal sertifikat vaksin. Kemudian pengisian nilai rapor dimulai dengan bidang studi yang tertera di sini. Semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Dan secara otomatis akan muncul nilai rata-rata. Selanjutnya, pengisian nilai rapor yang telah tadi disiapkan foto rapor atau hasil scan, lalu mengupload di kolom yang telah disiapkan sesuai dengan semester dan dengan format PNG, JPG, dan JPEG. Selanjutnya, memilih sekolah tujuan. Peserta didik baru untuk jalur anak guru hanya diperkenankan memilih satu sekolah, dalam hal ini tempat tugas orang tua. Kalau misalnya orang tuanya mengajar di SMA 1, ya dia daftar di SMA 1. Demikian juga di sekolah lain. Selanjutnya, finalisasi data. Peserta didik baru sebelum lebih lanjut mendaftar, mohon diperhatikan baik-baik isiannya apakah sudah benar, data dan berkas yang telah diisinya. Apabila sudah benar, peserta didik baru bisa mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Dan bukti pendaftaran bisa dicetak dengan mengklik yakin sebagai bukti pendaftaran. Seperti itulah secara singkat dan sederhana pendaftaran untuk jalur anak guru. Selanjutnya untuk jalur prestasi akademik. Peserta didik baru memasukkan akun dengan memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, lalu mengisi kolom tanggal lahir, lalu klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Peserta didik baru mengisi data diri dengan memasukkan nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu
menuliskan alamat rumah yang jelas dan benar sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Lalu melengkapi dengan mengisi kolom kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya, mengupload sertifikat vaksin. Vaksin pertama, pilih dengan jenis vaksin yang telah dilakukan. Misalnya kalau Sinovac, ya Sinovac. Lalu mengunggah sertifikat vaksin sesuai jenis yang telah dipilih. Lalu memasukkan tanggal sertifikat vaksin di kolom yang telah disiapkan. Selanjutnya, pengisian nilai rapor. Pengisian nilai rapor dengan nilai rata-rata yang tertera di 5 bidang studi, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS, mulai semester 1 hingga semester 5. Selanjutnya, pengisian nilai rapor tersebut sebagai bukti mengupload foto rapor dengan format PNG, JPG, dan JPEG. Dimulai dengan semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 serta semester 5. Kemudian selanjutnya memilih sekolah tujuan. Peserta didik baru diperkenankan memilih 3 jenis sekolah untuk jalur prestasi ini. Tentu pilihan pertama sebagai prioritas, kemudian sekolah kedua, dan sekolah ketiga. Selanjutnya, sebelum mendapatkan bukti pendaftaran, calon peserta didik baru diharapkan memastikan kembali bahwa data dan berkas yang telah diisikan itu benar. Diperiksa satu persatu kolom yang telah diisi, dan kalau memang sudah dianggap sudah benar, klik submit sebagai tanda mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini bisa di print atau di-upload untuk dimasukkan ke HP masing-masing, dan untuk keluar dan kalau sudah memastikan kebenaran data yang telah diisikan, klik yakin. Seperti itulah secara sederhana pendaftaran untuk jalur prestasi akademik. Selanjutnya, untuk jalur prestasi non akademik, peserta didik baru bisa memasukkan akun dengan jalan memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit, kemudian mengisi tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, baru klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Peserta didik baru mengisi data diri dengan memasukkan nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan maksudnya, kemudian mengisi tanggal lahir, nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor telepon. Jangan lupa alamat rumah, jalan dengan tertera dengan jelas sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Kemudian mengisi nama kabupaten dan nama kecamatan. Mengupload kartu keluarga dengan format PNG, JPG, dan JPEG. Lalu memasukkan atau memilih jenis prestasi yang dimiliki. Misalnya bidang olahraga, seni, dan lainnya. Atau untuk tingkat kejuaraannya, apakah itu tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional, atau tingkat kabupaten. Dan pilih juara
apakah itu juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itulah untuk prestasi non-akademik. Lalu mengupload sertifikat vaksin. Peserta didik baru diharuskan mengisi kolom sertifikat vaksin. Vaksin pertama dengan jelas jenis vaksin yang diikutinya, lalu mengupload, dan jangan lupa tanggal dan bulan saat melakukan vaksinasi. Selanjutnya, memastikan nama sekolah asal peserta didik baru jalur non-akademik. Sebelum ini, peserta didik baru memilih sekolah tujuan untuk jalur non-akademik, prestasi non-akademik. Peserta didik baru diberi 3 pilihan atau dapat memilih 3 sekolah sesuai yang diinginkannya. Selanjutnya, finalisasi data. Kolom ini atau halaman ini, peserta didik baru diharapkan untuk memastikan kembali bahwa data dan berkas yang diisikan telah benar, dan apabila sudah benar, dipersilakan mengklik submit untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Kalau sudah yakin kebenaran dari data dan berkas yang telah isi, dipersilakan mengklik yakin sebagai bukti pendaftaran. Seperti itulah secara singkat jalur pendaftaran prestasi non-akademik. Dan terakhir, pendaftaran dengan jalur sonasi. Peserta didik baru SMA jalur sonasi memasukkan nomor induk siswa nasional sebanyak 10 digit dan tanggal, bulan, tahun kelahiran, lalu klik masuk untuk melakukan pendaftaran. Peserta didik baru mengisi nomor induk siswa nasional, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, nama lengkap, jenis kelamin, serta nomor telepon. Selanjutnya, menulis alamat lengkap pada kolom alamat rumah sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Kemudian ada kolom kabupaten dan kecamatan diisi sesuai dengan alamat peserta didik baru. Selanjutnya, mengupload kartu keluarga. Tadi setelah diisi, dipersilakan untuk mengisi tanggal dikeluarkannya kartu keluarga peserta didik baru, atau mengupdate kembali kartu keluarga, lalu mengupload dengan format PNG, JPG, dan JPEG. Setelah itu, peserta didik baru dipersilakan mengupload sertifikat vaksin. Vaksin pertama sesuai dengan jenisnya
lalu mengupload sertifikat dan memasukkan tanggal vaksin sesuai dengan sertifikatnya. Selanjutnya, peserta didik baru mengisi nilai rapor dimulai semester 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan 5 bidang studi yang telah ditentukan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Dan selanjutnya, mengupload foto rapor mulai semester 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan format PNG, JPG, ataupun JPEG. Selanjutnya, peserta didik baru dipersilakan memilih sekolah tujuan dan diberi 3 pilihan sesuai prioritas peserta didik baru. Lalu, memilih titik rumah dengan mengklik atau mengklik di map dengan satelit dengan memakai GPS, masukkan latitude dan longitude sesuai dengan kartu keluarga peserta didik baru. Nantinya akan terlihat atau tergambar jarak rumah calon peserta didik baru dengan sekolah tujuan. Selanjutnya, sebelum mendapatkan bukti pendaftaran, kembali peserta didik baru diharapkan memastikan kembali bahwa data dan berkas yang telah diisikan itu benar, dan apabila sudah dianggap benar, peserta didik baru bisa mengklik submit dan peserta didik baru bisa mengklik yakin sebagai bukti telah melakukan pendaftaran. Seperti itulah simulasi secara sederhana untuk pendaftaran PPDB jalur zonasi. Sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.